warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Intansari dari kelas pendidikan biologi C 2018 dari perwakilan kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan praktikum unit keempat, yaitu alat indera. Adapun materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu dasar teori. Yang pertama itu pengertian alat indera. Alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut dengan panca indera. Panca indera sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, indera penglihat atau mata. Yang kedua, indera pendengar atau telinga. Yang ketiga, indera pembau atau pencium atau biasa disebut dengan hidung. Yang keempat, indera pengecap atau lidah, dan yang kelima, indera peraba atau kulit. Reseptor utama pada tubuh manusia terdiri dari 4 reseptor. Yang pertama itu mekanoreseptor, yang kedua kamoreseptor, yang ketiga termoreseptor, dan yang keempat itu fotoreseptor. Adapun materi yang kedua yaitu indera penglihat atau mata. Mata adalah indera penglihat. Mata sendiri berfungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya. Bentuk bola mata sendiri berbentuk bola pingpong. Diameternya lebih kurang 2 cm. Adapun bagian-bagian dari mata itu sendiri, yang pertama itu kornea. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama. Yang kedua itu pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya sedikit cahaya yang masuk. Yang ketiga itu iris. Berfungsi untuk memberi warna pada mata. Yang keempat, retina atau selaput mata yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Yang kelima, sklera atau selaput putih yang berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Yang keenam, lensa mata yang berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Yang ketujuh, saraf optik. Fungsinya untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju otak. Adapun yang kedelapan yaitu koroid yang berfungsi sebagai menyerupai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Kesembilan, titik buta berfungsi untuk meneruskan dan membolakkan berkas saraf menuju otak. Mata manusia memiliki cara kerja otomatis yang sempurna. Ada bentuk 40 unsur utama yang berbeda, dan kesemua bagian ini memiliki fungsi pentingnya masing-masing. Apabila salah satu fungsinya tidak berjalan dengan lancar, maka akan terjadi kecacatan pada mata. Adapun kecacatan pada mata, yang pertama itu mata miopi atau rabun dekat. Yang kedua itu hipermetropi atau rabun jauh. Yang ketiga itu hemeratropi atau rabun senja. Adapun materi yang ketiga yaitu indera pendengar. Indera pendengar sendiri yaitu telinga, merupakan alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa gelombang suara. Telinga manusia mampu mendengar suara dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Selain sebagai alat pendengar, telinga juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh manusia. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Adapun materi yang keempat yaitu indera peraba. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan panas, dingin, sakit, dan tekanan. Susunan kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam atau biasa disebut dengan dermis. Pada epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Penyusun utama kulit dari bagian epidermis adalah jaringan penyokong yang terdiri dari saraf yang berwarna putih dan serat yang berwarna kuning. Serat kuning bersifat elastis dan lentur sehingga kulit dapat mengembang. Akar rambut berhubungan dengan pembuluh darah yang membawakan makanan dan oksigen. Selain itu juga berhubungan dengan serabut saraf. Fungsi kulit sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang, sebagai alat peraba dan dilengkapi bermacam-macam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan. Adapun materi yang kelima yaitu indera pengecap, yaitu lidah, mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Lidah merupakan organ yang tersusun dari otot.
Permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir, dan reseptor pengecapnya berupa tunas pengecap. Tunas pengecap terdiri atas sekelompok sel sensori yang mempunyai tonjolan seperti rambut. Permukaan atas lidah penuh dengan tonjolan papila. Tonjolan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu bentuk benang, bentuk dataran, dan yang dikelilingi parit-parit. Adapun materi yang keenam yaitu indera pembau. Indera pembau sendiri yaitu berupa komoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Reseptor pencium tidak bergerombol seperti tunas pengecap. Epiteliumnya pembau mengandung 20 juta sel-sel olfaktor yang khusus dengan akson-akson yang tegak sebagai serabut. Di akhir sel pembau pada permukaan epiteliumnya mengandung beberapa rambut-rambut pembau yang bereaksi terhadap bahan kimia bau-bauan di udara. Adapun kegiatan dari praktikum unit 4 ini yaitu alat indera. Yang pertama, kegiatan pertama yaitu dari tujuan praktikumnya. Yang pertama, menentukan kecermatan pengecap praktikan pada penggunaan beberapa bahan. Yang kedua, menentukan daerah penyebaran reseptor, dan keempat, sensasi kecap primernya berdasarkan kepekaan tertinggi terhadap bahan yang bersangkutan. Yang ketiga, menentukan daerah penyebaran reseptor kecap selain sensasi primer. Adapun alat dan bahan. Yang pertama itu alat, cotton bud. Yang kedua itu cawan Petri, gelas kimia, sapu tangan, tisu atau kapas. Keempat, peta rasa atau gambar lidah. Adapun bahannya yaitu larutan NaCl asin, larutan asam, larutan glukosa manis, larutan kopi tanpa gula atau pahit. Yang kelima, larutan cabai atau merica pedas. Yang keenam, air putih. Adapun langkah kerjanya yaitu satu, sebelum percobaan dimulai, bersihkan dulu gusi dan lidah dari sisa-sisa makanan. Bersihkan lidah dengan tisu atau kapas agar tidak basah terkena air ludah. Yang kedua, tuangkan cairan pada cawan Petri. Rendam cotton bud pada tiap-tiap larutan. Yang ketiga, tutup mata praktikan agar tidak mengetahui larutan apa yang digunakan. Yang keempat, satukan cotton bud pada tempat-tempat pusat pengecap. Dan praktikan diminta untuk mengatakan rasa apa yang dirasakan setiap kali sentuhan dan pada tempat mana yang paling terasa macam larutan yang disentuhkan. Yang kelima, ulangi percobaan ini dengan cotton bud yang lain sesuai larutannya. Tanyakan apakah pada daerah yang disentuh dirasakan larutan tertentu sesuai atau tidak dengan macam larutan yang dicobakan. Yang keenam, bila jawaban praktikan sesuai dengan larutan yang dicobakan, maka pada gambar lidah diberi tanda plus, dan bila tidak sesuai diberi tanda minus. Yang ketujuh, ulang percobaan ini pada orang lain dengan cotton bud yang berbeda, kemudian bandingkan hasilnya. Kedelapan, perlu diingat setiap pergantian larutan praktikan harus berkumur-kumur terlebih dahulu. Adapun kegiatan kedua yaitu tujuan percobaannya. Yang pertama, untuk mengetahui refleks pupil pada manusia terhadap banyaknya cahaya yang masuk. Kedua, melihat perubahan diameter pupil sebagai dengan perubahan jarak pandang seseorang. Adapun alatnya yaitu mistar. Prosedur kerjanya yaitu prosedur pertama, ukur dan catat diameter pupil teman Anda dengan meletakkan penggaris di bawah salah satu matanya. Yang kedua, kemudian penggaris tetap saudara pegang di bawah matanya. Mintalah teman Anda tersebut untuk memejamkan mata sambil menghadap pada tempat yang gelap atau tutup dengan tangan. Kemudian yang ketiga, secara mendadak mintalah teman Anda untuk membuka matanya pada tempat yang terang. Yang keempat, segera ukur dan catat diameter pupilnya. Adapun prosedur kedua yaitu yang pertama, ukur dan catat diameter pupil teman Anda dengan meletakkan penggaris di bawah salah satu matanya. Yang kedua, mintalah teman Anda tersebut untuk memperhatikan sesuatu yang jauh sekali letaknya. Pada saat itu, ukur dan catat diameter pupilnya. Yang ketiga, selain itu, mintalah untuk memperhatikan wajah saudara. Yang keempat, ukur dan catat diameter pupilnya. Dan yang kelima, bandingkan ketiga pengukuran tersebut.
Adapun kegiatan ketiga yaitu tujuan percobaannya, mengetahui kepekaan pendengaran seseorang. Adapun alatnya yaitu arloji atau jam tangan yang terdengar detakannya. Yang kedua garpu tala, yang ketiga kapas penutup telinga, yang keempat mistar kayu. Adapun prosedur kerjanya yaitu mintalah teman Anda untuk dengan tertutup. Yang kedua, sumbatlah salah satu telinganya. Ketiga, letakkan arloji atau segaris dengan telinga yang tidak tersumbat sejauh 3,60 meter. Yang kelima, letakkan perlahan-lahan jam tadi sampai teman Anda tersebut dapat mendengar detak jam tersebut. Lalu, catat jarak antara jam dan telinga teman Anda. Adapun kegiatan keempat yaitu tujuan percobaannya, mengetahui kepekaan indera pembau. Adapun alat dan bahannya, yang pertama alat kapas batang kayu, 3 penekan lidah, keempat pipa plastik berdiameter 2 mm, panjangnya 7 cm, sebanyak 5 batang. Yang kelima, gelas air untuk kumur-kumur. Yang keenam, botol tempat menekan lidah yang kotor. Adapun bahannya yaitu 1 kit untuk uji panca indera atau minyak kunyit, minyak permin, minyak wangi, kulit jeruk, cuka serbuk, kopi, sari cabai rawit NaCl 5%, dan larutan kinasulfat 0,5%. Adapun yang kedua itu apel. Adapun kegiatan kelima yaitu tujuan percobaannya. 1. Untuk mengetahui kepekaan rasa pada manusia. Yang kedua, pengaruh suhu lingkungan terhadap kesan yang ditimbulkan oleh rangsangan suhu berikutnya. Adapun alatnya yaitu 1. Jangka, yang kedua ujungnya tumpul. Yang kedua, gelas piala 500 cc 3 buah. Yang ketiga, kawat rambut Von Free. Adapun yang keempat yaitu batang metal yang ujungnya bengkok. Yang kelima es, yang keenam jam, dan yang ketujuh mistar. Adapun prosedur kerjanya yaitu prosedur pertama, isilah gelas piala dengan suhu yang berbeda yaitu 4 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan 45 derajat Celcius. Adapun yang kedua itu letakkan secara berurutan dari kiri ke kanan mulai dari suhu terendah. Adapun yang ketiga, masukkan tangan kiri saudara ke dalam gelas piala yang paling kiri dan tangan kanan pada gelas piala yang paling kanan. Adapun yang keempat, biarkan tangan berada di dalamnya sehingga saudara tidak merasa dingin atau panas. Sementara itu, suhu air dalam kedua gelas piala harus dipertahankan. Yang kelima, kemudian masukkan kedua tangan saudara ke dalam gelas piala yang ada di tengah. Yang keenam, bagaimana kesan suhu pada masing-masing tangan saudara, mengapa demikian? Sedangkan prosedur kedua yaitu kepekaan sentuhan. Yang pertama, minta teman Anda duduk dengan mata tertutup dan salah satu lengan terletak di atas meja. Yang kedua, jauhkan kaki jangka sejarak 3 cm. Yang ketiga, sentuhkan dengan tekanan ringan kedua ujung kaki jangka tadi secara bersama-sama pada bagian dari lengan bawah teman Anda. Yang keempat, apakah ia merasakan 2 titik atau 1 titik? Yang kelima, kalau merasakan 2 titik maka perkecil jarak kedua kaki jangka itu. Yang ketujuh, usaha itu dilakukan sedikit demi sedikit setiap kali disentuhkan pada tempat semula. Dengan demikian kita akan mendapatkan jarak terpendek yang masih dirasakan sebagai 2 titik. Yang ke-8, catatlah data jarak terdekat yang diperoleh pada masing-masing bagian tubuh. Yang ke-9, selanjutnya lakukan langkah ini pada tempat-tempat yang berbeda di permukaan tubuh, seperti yang pertama itu lengan bagian dorsal, yang kedua itu lengan bawah bagian ventral, yang ketiga lengan atas bagian ventral, yang kedua lengan atas bagian dorsal, yang keempat telapak tangan bagian ventral, yang keenam telapak tangan bagian ventral, yang ketujuh ujung jari tangan kiri, ke-8 ujung jari tangan kanan, 9 dahi, 10 pipi, 11 bibir, 12 ujung lidah, 13 leher, dan 14 tengkuk. Catatannya, sebagai pedoman jarak rata-rata terpendek untuk ujung jari adalah 2,3 mm, ujung lidahnya 1,1 mm, bibir dan ujung hidung 6,6 mm, tengkuk 6,7 mm, sedangkan telapak tangan 8 mm dan punggung 7 mm.
Itulah tadi pemaparan dari praktikum unit 4 yaitu alat indera. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.